Oke, kita lanjut. Kalau kita tarik kesimpulan, kalau kita tarik kesimpulan, berarti apa? Tadi kan total biaya apabila kita punya orderan 500 buah kue bingke, 500 kue bingke, maka total biayanya adalah Rp750.000. Rp750.000 ini titiknya ada di sini, yaitu pada saat kuantitinya orderannya sebesar 500. Nah, ini adalah fixed cost dari kita membeli dan ini adalah fixed cost dari kita membuat. Nah, fixed cost ini kalau kita tarik garis akan ketemu di suatu titik, yaitu titik di mana orderannya 500, boleh beli, boleh buat dengan biayanya 750. Tapi kalau tarik tapi kalau garisnya kita tarik terus, garis belinya akan selalu berada di atas apabila kita membuat sendiri. Itu menggambarkan apa? Itu membuktikan bahwa semakin tinggi kuantitasnya, semakin tinggi orderannya, semakin banyak kuantitinya, maka biaya yang dikeluarkan apabila kita membeli harganya akan lebih tinggi dibanding kita membuat sendiri. Begitu juga kalau dia ke bawah. Apabila kuantitinya di bawah 500, maka keputusan yang terbaik adalah dia membeli. Nih, biayanya lebih kecil, garisnya lebih rendah dibandingkan apabila dia membuat. Jadi gitu ya. Jadi fungsi dari tahu titik keseimbangan ini ya seperti ini. Otomatis kalau di bawah 500 ya udah kita beli aja. Tapi kalau di atas 500 orderannya udah kita buat aja karena biayanya akan selalu lebih rendah apabila kita membeli, gitu ya. Nah, ini garisnya kalau kita tarik seperti itu kesimpulannya. Jadi pada saat kue bingke yang dibutuhkan sebanyak kurang dari 500 buah, maka toko ini lebih baik membeli. Kalau lebih karena biayanya yang dikeluarkan akan lebih murah. Sebaliknya, toko tersebut memutuskan untuk membuat kalau kue bingke yang dibutuhkan lebih dari 500 buah, seperti yang Ibu jelaskan barusan. Sedangkan jika kue bingke, nah dari satu grafik ini aja bisa kita tarik kesimpulan banyak ya. Yang pertama, kalau orderan kue bingkenya sebanyak 500 buah, berarti boleh buat, boleh beli karena total cost-nya sama 750. Tapi kalau total kuantitinya lebih besar dari 500, lebih maka kita harus membuat saja karena biayanya lebih kecil dari membeli dan sebaliknya. Buktinya apa? Oke, tadi kan Ibu bilang kalau di bawah 500 kuantitinya mendingan kita beli aja deh. Nah, ini kita buktikan dengan kita masukkan Q-nya tadi 450. Jadi ini tadi Q-nya yang tadi kita rubah jadi 500, ya kan? Maka Q-nya ini yang kita otak-atik. Kalau Q-nya 450 atau orderan kue bingkainya 450, maka kalau kita membuat sendiri ini total biayanya yang dikeluarkan adalah 700.000. Sedangkan kalau kita beli dengan total orderan yang 450 kue bingke, maka biayanya hanya 690.000. Otomatis kita saving 10.000 atau kita hemat Rp10.000 gitu ya. Nah, ini buktinya. Nah, gimana Bu kalau orderannya di atas 500 buah? Maka tinggal kalian ganti aja ini, misalnya di sini 550 atau 650 dan seterusnya. Maka total biaya dengan membuat akan lebih rendah dibandingkan dengan total biaya ketika kita membeli. Nggak percaya silakan kalian otak-atik sendiri ya, kalian hitung-hitung sendiri. Sip ya. Jadi terbukti nih bahwa total biaya dengan membeli adalah lebih rendah dari total biaya jika kita membuat sendiri, jika orderannya di bawah 500. Di sini kita asumsikan 450 dan sebaliknya. Paham ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke
Analisa break even point. Jadi ngapain sih kita nganalisa BEP? Jadi tujuan kita untuk menganalisa ini adalah tujuannya untuk menemukan titik di mana dalam unit rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Pada saat biaya yang kita keluarkan hasilnya sama dengan pendapatan, artinya kita ada di titik BEP. Artinya pakpo, nggak untung nggak rugi, gitu ya. Nggak dapat keuntungan, nggak dapat kerugian. Dapat apa tadi? Dapat hikmahnya. Nah, dengan mengetahui titik BEP diharapkan pada volume penjualan berapa perusahaan mencapai titik impas, tidak untung tidak rugi gitu ya. Nah, unsur untuk menghitung besarnya BEP adalah estimasi biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Oke, ini kita sebagai reminder aja ya, biaya tetap itu apa. Ini kan kalian udah dapet makulnya ya. Ini makul apa lupa. Nah, jadi biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, mau kalian operasional, mau kalian ada orderan kue bingke atau tidak, biaya itu akan tetap keluar, ya. Contohnya apa? Contohnya biaya depresiasi. Depresiasi ini kan depresiasi kendaraan, aset tetap, ya kan, yang udah Ibu jelaskan di makul perpajakan dulu itu loh. Kemudian pajak bumi dan bangunan, mau kalian jualan apa enggak, dalam kurun waktu tertentu, itu kalian tetap harus bayar PBB. Kemudian bunga bunga kredit apabila kalian minjem duit di lembaga pembiayaan. Nah, mereka nggak mau tahu kalian ada jualan nggak, ada orderan kue bingke nggak, gitu loh ya. Kemudian gaji pemimpin. Nah, bedanya biaya tetap sama biaya variabel, kalau biaya tetap ini mau ada produksi apa enggak, biayanya akan tetap keluar. Nah, kalau biaya variabel ini, dia keluarnya pada saat kalian produksi aja, gitu. Jadi kalau kalian nggak produksi, biaya ini nggak bakal keluar. Contohnya, kalau kalian produksi kue bingke, maka biaya produksi yang bakal keluar apa? Ya tadi tepung, telur, santan mungkin, dan sebagainya ya, Ibu nggak tahu bahan bakunya apa. Dan biaya TKL, tenaga kerja langsung. Nah, makanya kita sebagai manajemen operasional, kita menentukan kapan sih kita punya pegawai tetap sama, pegawai yang nggak tetap. Artinya pegawai yang nggak tetap ini kerja pada saat ada orderan aja gitu. Nah, ada plus minusnya. Kalau tenaga kerja yang hanya dipekerjakan pada saat ada orderan saja, nah itu plusnya adalah kita nggak perlu keluarkan biaya untuk dia, nggak perlu keluarkan biaya gaji untuk dia pada saat kita nggak punya orderan gitu ya. Jadi biaya tenaga kerja ini tergantung lagi, kalau dia biaya tenaga kerja tetap, kalau karyawan tetap dia masuknya ke biaya tetap, mau ada orderan apa enggak kita wajib bayar upah minimum ke karyawan kita. Tapi kalau tenaga kerja langsung yang dia kerja hanya pada saat orderan aja, maka dia masuknya ke biaya variabel, gitu ya. Paham nggak nih? Kemudian revenue atau pendapatan atau hasil penjualan. Nah, ini adalah unsur-unsur untuk menghitung BEP. Cara menghitungnya, nah kapan sih terjadinya BEP itu? BEP terjadi apabila total revenue kita, total pendapatan dari hasil penjualan kita ini sama dengan total cost yang kita keluarkan, gitu loh. Jadi kita nggak dapat laba, nggak dapat selisih dari cost tadi. Ternyata kita udah ngeluarin cost nih, ternyata pendapatan kita sebesar cost yang udah kita keluarkan, artinya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat laba, gitu loh. Nah, pentingnya kita tahu titik BEP ini, kita harus tahu nih sebagai manajemen operasional. Berarti kita harus produksi di atas BEP tadi gitu loh. Kita harus berhasil menjual di atas titik BEP tadi gitu ya. Setelah kita tahu BEP-nya, misalnya BEP-nya 500 kue bingke misalnya nih, maka kita harus menjual lebih dari 500 kue bingke supaya kita terbebas dari titik BEP, terbebas dari PAPO gitu loh, supaya kita dapat laba gitu.
Nah, ini cara ngitung-ngitungnya kalian, silakan dibaca. Ini BEP-nya, kita menghitung BEP dalam rupiah, kalau ini include laba, artinya laba termasuk, ini yang ada pajaknya. Nah, Ibu lebih suka jelasin langsung ke soalnya. Kita langsung ke soal. PT ABC mempunyai biaya tetap 1 juta. Sebentar. PT ABC mempunyai biaya tetap 1 juta, artinya ini adalah fixed cost pada periode ini. Nah, biaya bahan bakunya 500 unit, Rp500 per unit. Artinya ini biaya variabel. Dan biaya tenaga kerja langsungnya, TKL-nya adalah sebesar Rp1.500 per unit. Berarti biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya berarti 500 ditambah 1.500 per unit. Kalau fixed cost-nya berarti 1 juta. Nah, ini include air, listrik biasanya ya, selain dari yang tadi ini. Selain biaya depresiasi, pajak, bumi dan bangunan, gaji pemimpin ini biasanya ada air, listrik, kemudian biaya ATK, dan yang relevan di usaha kalian ya, yang relevan. Nah, maka bagaimanakah cara kita mengetahui kita memproduksi berapa sih kita dapat titik BEP? Caranya adalah fixed cost-nya tadi 1 juta. Fixed cost-nya 1 juta, kita bagi sama price-nya. Price-nya per unit berapa? 4.000. 4.000 ini kita kurangi biaya variabelnya. Biaya variabelnya adalah 2 juta. Hasilnya dari 1.500 ditambah 500. Ini kan biaya variabel tadi. Hasilnya adalah 500 unit. Ya, maksud Ibu 2.000 ini dapatnya dari 1.500 ditambah 500. Dapatnya 500 unit. Nah, sebagai manajemen operasional, kalian harus pintar nih menganalisis. Oh, ternyata perusahaan kita BEP kalau kita jual 500 unit nih. Nah, gimana caranya kita harus naikkan produktivitas kita, kinerja kita dari pemasaran, dari produksi, dan sebagainya, dari kurir, misalnya kalau kalian punya online shopping, kita harus tingkatkan kinerja kita di atas 500 unit. Kita harus tingkatkan penjualan kita lebih dari 500 unit supaya kita dapat laba. Artinya, kalau kita menjual 500 unit, kita nggak dapat laba, alias PAPU. Artinya kalau kita menjual di bawah 500 unit, artinya kita rugi. Itu ya, paham ya? Kemudian ke cara menghitung BEP dalam rupiah, fixed cost-nya dibagi sama 1 dikurang, ini rumus ya, ini udah rumus. Nih kalian lihat di sini deh. Nih. Dikurang sama variable cost dibagi sama price-nya, dapatnya 2 juta. Nah, kalau ada laba nih, misalnya produk terjual jika labanya 560.000. BEP-nya kan tadi segini. Maka 1 juta ditambah labanya 560.000 dibagi sama variable cost-nya. Dapatlah dia 780.000 per unit. Artinya kalau kita menjual 780.000 per unit, bukan per unit. Artinya pada saat kita menjual 780 unit, itu kita punya laba Rp560.000, gitu ya. Kemudian, produk terjual jika laba 560.000 dan ada pajaknya nih 30%. Pajak lagi. Nah, 1 juta ditambah 50.000 dibagi 0,70. 0,70 dapatnya dari mana? Kita lihat nih. T ini kan teks. Cara ngitung teksnya berarti 1 dikurangi teksnya. Gitu. Maka 1 dikurang 30% itu sama dengan 0,70. Nggak percaya? Cek di kalkulator. Maka fixed cost ditambah sama labanya dibagi sama teksnya, hasilnya dibagi sama variable cost-nya. Dapatlah dia 900 unit. Gitu ya. Artinya pada saat kita mau berhasil menjual 900 unit, ini kita punya 560 laba. Kita dapat 560 laba dan kita udah bayar pajak sebesar 30%. Nah, ini
Titik BEP-nya tadi pada saat kita menjual Rp500 dan biayanya tadi berapa? BEP-nya 2 juta dan kita BEP-nya 500 unit. Nah, ini ketemu titiknya di sini. Ini artinya 2 juta ya, kan dalam ribuan rupiah. Berarti di sini ada titik 00 lagi. Berarti 2 juta fixed cost-nya, total biayanya, 2 juta, ketemu di titik 500 unit itu. Nah, ini nih yang nggak kalah serunya nih, ngitung-ngitung analisa produktivitas. Produktivitas ini untuk apa sih kita hitung? Tujuannya kita ngitung produktivitas ini untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi. Ya kan? Udah dibilang OR sama MO ini berkaitan erat. Dia ibarat sepupu dekat satu kali. Jadi nggak terpisahkan. Kalian harus paham OR, kalian juga harus paham MO. MO ini lebih ke lebih ke teori-teori, sedangkan OR-nya hitung-hitungannya gitu ya. Jadi analisa produktivitas ini ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan mengenai rasio keluaran nih, terhadap masukan dan hasil yang diperoleh terhadap sumber daya yang digunakan. Di rumusnya, langsung ke soal. Sebentar ya, minum dulu. Oke, kita lanjut ke PT Roti Enak. PT Roti Enak pada tahun 2013 sama 2014 menghasilkan produk 28.000 kilo dan 35.000 kilo roti kering. Jadi Roti Enak ini buat roti kering. Pada tahun 2013 dia menghasilkan 28.000 kilo dan 2014 dia menghasilkan 35.000 kilo. Sumber daya yang digunakan adalah tepung terigu per kilonya. Di tahun 2013 harga tepung terigu per kilonya itu 1.000 kilo, 1.000 per kilo ya. Sorry gini, tepung terigu harganya 1.000 per kilo. 2013 dia makainya 40.000 kilo. 2014 dia makainya 50.000 kilo. TKL-nya juga begitu. Artinya apa? Artinya harga tepung terigu 2013 ke 2014 tidak terjadi kenaikan ya, sama-sama 1.000. Yang bedanya hanya apa? Yang bedanya adalah penggunaannya. 2013 penggunaannya 40.000, 2013 menggunakan 40.000 kilo, sedangkan 2014 menggunakan 50.000 kilo. Ini kita bisa lihat nih, 2013 dia memproduksi 28.000 kilo aja. Wajar kalau dia lebih rendah menggunakan tepung terigunya dibanding 2014 yang dia menghasilkan 35.000 kilo. Kan lebih besar 35.000 kilo dari 28 kilo. Otomatis dia pakai tepungnya juga lebih besar, yaitu 50.000 kilo. Nah, gimana cara kita ngitung produktivitasnya? Ini Ibu contohin yang 2013, berarti 28.000 kilo produktivitasnya, kan kita mau ngitung produktivitas, berarti produktivitasnya taruh di atas. Produktivitasnya 28.000, ini kita bagi dengan 40 dikali 1. Ini artinya 40.000 kilo dikali 1.000. Ini kita hemat aja nulisnya ya. Kita kurangin nolnya. Kemudian tenaga kerjanya TKL-nya 10.000 dikali 6.000. Artinya 6.000 per jam. Sejamnya orang tenaga kerja itu kita bayar 6.000. Kita makanya berapa? 10.000 selama 2013. Berarti 10.000 dikali 6.000 per jam. Dan sama juga dengan listriknya, 8.000 sama per 5.000. Dapatlah dia 200 kilo per juta rupiah. Iya, per juta, karena ini nolnya udah kita kurang-kurangin, ya kan? Nah, sekarang kalian hitung yang 2014-nya.
Jadi kalian pause, kalian hitung sendiri, jadi kalian bisa mengukur, mengasah apakah kalian sudah paham materi hari ini atau belum. Jadi kalian jangan main perhatiin-perhatiin terus ya, karena semakin kalian mencoba dan kalian salah, itu akan mengasah kalian supaya kalian akan lebih menjadi paham. Mahasiswa atau kita manusia pada umumnya, kita akan lebih paham pada saat kita sudah melakukan kesalahan. Apalagi kalau kalian di kelas, kalian disuruh maju, kalian salah, otomatis kalian ingat terus tuh, "Oh, ini yang saya salah kemarin nih," ingat terus gitu ya. Oke, di-pause. Next, 2014 berarti kan kita ngitung produktivitasnya, berarti 35.000 dibagi dengan 50 kali 1, 12 kali 6, 9 kali 5. Dapatnya 209,6. 209,6 kilo per juta rupiah. Oke. Nah, ini penting banget nih untuk skripsi kalian. Nanti di skripsi kalian, kalian akan dituntut untuk menghitung berapa sih kenaikan dari suatu produktivitas misalnya. Misalnya kalau kalian membahas produktivitas, dari suatu produktivitas dari tahun ini ke tahun depannya. Nah, kalian ngitung dari 200 kilo ke 209,6 kilo dia naiknya berapa persen. Nah, loh gimana tuh? Nah, ini kenaikannya 4,8%. Nah, saran dari Ibu, tipsnya kalian otak-atik dulu baru kalian dengar penjelasan dari Ibu. Jadi ini tuh dapatnya dari selisihnya, pertama kita hitung dulu selisihnya. 200 ke 209,6, selisihnya kan 9,6. Nah, dapatlah dia 9,6. Udah deh nggak usah nulis ya. 9,6 dibagi dengan 200 kilo karena kita mau ngitung kondisi naiknya berapa dari 2013 ke 2014, maka dibagi 200 dikali 100. Paham? Jadi 9,6 selisihnya dapat 9,6 dibagi 200 dikali sama 100%. Dapatlah dia kenaikan produktivitasnya 4,8%. Nah, ini akan membuat skripsi kalian nanti akan semakin menarik apabila kalian ngitungnya pakai persentase seperti ini. Tapi dengan catatan kalian harus paham cara ngitung persentasenya ya. Baiklah, contoh yang kedua. Kayak ada yang lupa belum disampaikan apa ya? Kayaknya udah deh. Oke, lanjut ke contoh kedua. Data rata-rata produksi dan tenaga kerja PT Mahakarya tahun 2003 sampai 2007. Nah, ini biasanya anak-anak teman-teman yang ngambil keuangan nih. Kalau yang selain keuangan bisa jadi sih ada juga data yang seperti ini. Nah, tentukan indeks produksi jika indeks produktivitas jika tahun 2003 sebagai tahun dasarnya. Jadi gini, ini blank ya, ini nggak ada nih. Anggap saja ini tidak ada, kita fokus ke sini. Tahun rata-rata, ini kita ngomongin tahun rata-rata, berarti dari 2003 ke 2007, ya kan, ini soal. Rata-rata produksi per unit per harinya, ini juga soal, artinya 640.000, ini adalah rata-rata produksi untuk per harinya untuk tahun 2003, dan seterusnya. Tenaga kerja per orangnya 80 pada tahun 2003. Nah, cara ngitung produktivitasnya B dibagi C. Artinya rata-rata produksi unit per hari dibagi sama tenaga kerja langsungnya. Gitu, ya. Jadi tenaga kerja ini tadi udah dijelasin belum ya? Kalau tenaga kerja, kalau karyawan tetap itu masuknya ke fixed cost, tapi kalau tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja itu pada saat dia bekerjanya pada saat ada produksi aja, nah itu masuknya ke variable cost gitu ya. Jadi kalian harus bisa bandingin, harus bisa
menentukan mana yang masuk fixed cost, mana yang masuk variable cost. Jadi nggak salah rumus nantinya. Maka produktivitasnya adalah rata-rata produksinya dibagi sama tenaga kerjanya, dapatlah dia 8. Nah, tahun dasarnya 2003. Ini kita hitung ya ke bawah, kalau pakai Excel tinggal tarik aja nih. Tahun dasarnya 2003, maka di sini kita hitung produktivitas di 2003. Maka 8, 8 kita copy ke sini, kita copy semuanya 8 karena tahun dasarnya 2003. Kalau tahun dasarnya 2005 berarti 7,8. Di sini 7,8, semuanya 7,8. Paham ya? Lalu kita ngitung indeks produktivitas IP. Tentukan IP jika tahun 2003 sebagai tahun dasar. Maka IP-nya adalah produktivitas dibagi dengan tahun dasarnya 8 ya. Berarti D dibagi E, ini A, B, C, D, E. Berarti D dibagi E, berarti 8 dibagi 8 dikali 100, jangan lupa. 8,2 dibagi 8 dikali 100. Nah, ini kalau pakai Excel gampang. Gitu aja sih, gampang banget nih. Nah, ini kesimpulan yang nggak kalah keren buat skripsi kalian nanti ya. Jadi nggak hanya keuangan aja nih. SDM atau pemasaran ada juga nih biasanya tabel-tabel kayak gini. Dari tabel di atas tampak bahwa 2003 ke 2014 terjadi kenaikan produktivitas. Namun 2005 sampai dengan 2007 terjadi penurunan. Nah, kalian cari 2005 ke 2007 terjadi penurunan. Berapa penurunannya? Dari 98 ke 95. Dia turun berapa? Gimana tuh caranya? Oke, caranya sama kayak yang tadi ya, yang Ibu jelaskan tadi. Oke, udah. Ini sebagai cenderamata kalian untuk oleh-oleh supaya akhir tahunnya tidak keluar ya. Ingat masih Covid, nanti dulu deh liburannya, sayang sama keluarga, sayang sama nyawa ya. Kecuali kalian kalau mau uji nyali, mau ngerasain Covid itu seperti apa, nggak pengen orang-orang lain merasain Covid sendirian, maka kalian ingin atau kalian pengen apa sih, menunjukkan kepedulian kalian yang ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Oke, jadi tahun baru kalian, kalian ngerjain tugas aja di rumah. Oke, tugas yang pertama. Nih anak ekonomi banget nih. Pada saat suatu rumah tangga. Jadi rumah tangga kita, maksudnya rumah tangga kalian, karena ibu udah punya rumah tangga sendiri. Cie. Jadi suatu rumah tangga dihadapkan pada alternatif, apakah memasak sendiri untuk makan malam ini keluarganya sebanyak 5 orang nih, atau membeli dari rumah makan. Palingan nanti pasangan kita bilang, "Ya elah gini banget sih kawin sama anak ekonomi, mau makan malam di luar atau masak sendiri aja ada hitung-hitungannya," ya kan. Nih, kalau kita buat sendiri biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Gokil ya, tapi memang begitu. Nah, inilah fungsinya kita nikah sama anak ekonomi, supaya keuangan kita tertata rapi, finance-nya oke. Jadi jangan sampai kalian sebagai anak manajemen, anak ekonomi nggak bisa ngatur, nggak bisa manage ekonomi kalian sendiri. Minimal ekonomi keuangan minimal keuangan kalian pribadi. Next, tugas yang kedua, BP. Tugas yang ketiga. Gampang banget ini. Tugas yang keempat. Ada 4 tugas. Sudah. Baiklah demikian, rasanya senang sekali bisa memberikan 4 tugas sekaligus ke kalian. Hehe. Jangan lupa dikerjakan, jangan sampai telat. Jadi tugas ini jadi gini, minggu bentar ya buka kalender dulu. Minggu keempat Desember kita bahas tentang dynamic programming, ya kan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian
kesulitan mengerjakan tugasnya kita sharing-sharing di situ. Hanya pada saat jam perkuliahan saja. Jadi kalian udah mateng banget, dimatengin banget dynamic programming-nya. Jadi dynamic programming-nya kalian kalau bisa dikerjakan pada saat kita diskusi atau sebelum diskusi. Jadi kalian tahu problemnya di mana, kalian bisa langsung tanya ke ibu pada saat jam kuliah. Nah, minggu terakhir Desember Minggu terakhir Desember kita bahas tentang ini, yang barusan ini, produktivitas, BEP, dan sebagainya. Biar kalian paham di luar kepala. Nah, kita bahas, ini, tugas kalian yang ini. Jadi kita bahas sama-sama ya. Tapi tetap kalian harus masukin ke Google Classroom sebagai tugas gitu ya. Tapi pembahasannya kita sama-sama. Ibu harapkan kalian paham di luar kepala masalah ini gitu. Nah, Januari awal kita try out, Januari minggu ketiga kita bahas-bahas tentang try out, kemudian Januari minggu keempat kita UAS insyaallah. Udah, setelah itu kita perpisahan, sayonara, bye-bye. Oke, terima kasih atas atensinya, jangan lupa dipelajarin secara sendiri-sendiri ya. Maksudnya kalian mengerjakan tugas, kalian kerjain sendiri. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanyain ke ibu sebelum dikumpulkan, ya kan enak banget. Tugas tanya dulu sampai paham baru dikumpulin, ya kan. Yang penting ibu mau ilmu yang ibu sampaikan ini